gambarnya perempuan cantik, dan si perempuan itu seolah-olah berbicara begini, cinta tidak diukur dari berapa besar pengorbananmu, cinta diukur dari berapa besar pendapatanmu. Bagus kan? Kasihan itu supir truk. Ya, sudah nyupir, ngantuk-ngantuk juga nyupir terus menerus ya, luar biasa ya. Tetapi yang di rumah menghargai cintanya itu berdasarkan berapa besar pendapatan, bukan berapa besar pengorbanan. Ini contoh yang jangan ditiru ya ibu-ibu. Jangan-jangan pulang dari sini ditulis lagi sama kalian di kamar. Refleksi diri, bercermin diri. Makanya sering-sering bercermin ke dalam. Karena dengan bercermin ke dalam, emosi kita tidak terpancing. Kemarahan kemudian mereda. Apalagi bisa mengambil tanggung jawab. Oh, ini semua gara-gara kesalahan saya. Sehingga ketika kita tidak menyalahkan siapapun, serangan keluar itu berhenti. Badai mulai mereda. Coba gitu aja. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, sadari bahwa persepsi kita sangat berbahaya. Karena persepsi dapat membentuk realitas. Siapa yang menciptakan persepsi? Yang menciptakan persepsi adalah pikiran. Bayangkan ketika pikiran yang menciptakan persepsi itu adalah pikiran gelap. Nah, pikiran gelap itu dalam bahasa Quran disebut ilmu hitam. Selama ini ilmu hitam apa? Santet. Ya Allah. Santet adalah ilmu yang bisa menghancurkan. Dan santet yang paling besar dan paling berbahaya adalah pikiran gelap kita sendiri. Karena santet yang ini tanpa dupa, tanpa mantra, jaraknya sangat dekat, tetapi itu pembangun realitas. Nih saya kasih tahu, persepsi dibangun oleh pikiran. Bayangkan ketika persepsi yang dibangun adalah persepsi yang buruk, imajinasi yang buruk, dan diciptakan oleh pikiran gelap, kita sudah menyantet diri kita sendiri. Dan itu santet yang paling berbahaya. Bapak Ibu, sekali lagi, tidak ada yang bisa menghancurkan kita kecuali diri kita sendiri. Yes? Diulang lagi. 1, lepaskan segala sesuatu yang jelas-jelas di luar kendali kita. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan. 2, sekarang pandang setiap yang datang pesannya apa.
Kesulitan pun membawa pesan. Pesannya adalah ini cara Allah untuk menyadarkan saya, meluaskan kapasitas saya, mengembangkan diri saya. Ini adalah kesempatan bagi saya untuk solve problem, ya, mengembangkan keterampilan hidup. Dan kalau Allah meningkatkan kapasitas, berarti Allah akan ngasih yang lebih besar. Percaya sama saya. Kalau Allah meningkatkan kapasitas, wadah kita ditingkatkan, berarti Allah mau ngasih yang besar. Disiapkan dulu wadahnya sama Allah. Yakin? Dan yang ketiga adalah refleksi diri. Yang keempat, ya, yang keempat adalah memahami bahwa persepsi sangat berbahaya. Karena persepsi membentuk realitas. Nah, bayangkan persepsi yang itu akan menghancurkan. Sehingga realitas kita menjadi realitas yang sangat mengerikan. Ingat ya, Allah bergantung sangkaan kita. Gimana? Tak mengerti? Oke. Nah, saya lanjutkan dulu. Jadi kalau menurut Al-Quran, surat At-Taubah ayat 126, catat surat ke-9 ayat 126. Dan tidaklah mereka memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun. Jadi ternyata Allah itu ngasih kejutan sama kita. Itu dalam setahun sekali atau dua kali. Ini kayak semesteran. Dulu saya suka bilang sama mahasiswa ayat ini, ya. Mereka tidak percaya awalnya. Ternyata Allah itu luar biasa ya. Jangan-jangan ya, yang sekarang ujian semesteran itu setahun dua kali, itu mengacu pada Quran surat At-Taubah. Jangan-jangan cuma pada nggak ngerti aja. Karena di Quran dibilang ujian itu dalam setahun sekali atau dua kali. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan kata ujian. Seolah-olah Allah itu ya perlu menguji kita gitu. Lihat saya semuanya. Orang yang diuji itu berarti orang yang belum diketahui kemampuannya oleh si penguji. Paham? Atau kecepatan saya bicara? Ulangi. Ada orang yang menguji orang lain. Nah, biasanya ya orang yang mau menguji ini menguji orang lain karena ingin tahu kemampuan orang yang diuji. Paham? Paham apa tidak? Kalau Allah mah tidak begitu. Sudah tahu kamu nggak sabar, nggak perlu diuji lagi. Sudah tahu kamu baperan, nggak perlu diuji lagi. Apa yang mau diuji? Allah udah tahu. Nah, jadi sebetulnya kata ujian di Quran itu jangan dipahami seperti kalian ujian semesteran. Dosen itu menguji kita karena ingin tahu kemampuan kita sampai di mana. Clear? Kalau Allah mah udah tahu, ngapain pakai diuji-uji sekarang? Tapi kata ujian di Quran itu sebetulnya adalah Allah
ingin memberitahu supaya kamu segera pulang karena jalanmu terlalu jauh dari Allah. Gitu sebetulnya. Paham ya? Jadi di Quran itu akan ada panggilan. Dalam setahun bisa sekali 2 kali untuk mengingatkanmu kalau jalanmu terlalu jauh. Makanya diberikanlah sesuatu yang di dalam sesuatu itu ada pesan supaya kamu segera pulang. Paham? Ini harus dijelaskan nih kata ujian, karena banyak yang tidak mengerti. Nah, dan mereka tidak kembali. Tuh, kan itu. Makanya ujian di Quran itu yang disampaikan pada kita itu hanya Allah sedang mengingatkan kalian supaya pulang. Makanya ayatnya supaya kamu kembali. Kembali kemana? Kembali kepada kesadaranmu yang sebenarnya. Kembali kepada diri sejatimu yang sebenarnya. Diujinya berapa kali? Sekali atau 2 kali. Nah, yang setahun 2 kali mungkin karena terlalu bebal. Karena sekali nggak cukup bagi dia. Berarti kalau 2 kali remedial. Betul nggak? Nah, remedial itu diher lah bahasa Garutnya mah. Paham ya? Supaya apa? Supaya kamu kembali. Jadi ujian di Quran itu apakah Allah ingin menguji diri kita atau Allah memanggil kita? Memanggil supaya kamu pulang. Nah, yang kedua, tujuan ujian itu di Quran dikatakan ya zakarun, supaya kamu bisa mengambil pelajaran. Tetapi ayat ini mengatakan mereka sudah diuji sekali, 2 kali dalam setahun, tapi nggak kembali. Dan mereka juga tidak mengambil pelajaran. Setuju Bapak Ibu? Setuju apa tidak? Biar aku dengar rasa. Setuju apa tidak? Jadi Allah tuh luar biasa ya. Nah, kalau mereka bisa kembali dan mengambil pelajaran, kayaknya nggak perlu diuji lagi. Jadi kesimpulannya, kenapa tiap tahun ada ujian dan terus menerus? Karena jawabannya 2. 1, karena kamu tidak pulang-pulang. Kayak Bang Toyib aja. Yang kedua, karena kamu tidak bisa mengambil pesan di balik itu. Makanya sekarang percaya sama saya, setiap peristiwa dalam hidup ini ada alasan terjadinya. Ada argumen, ada pesan yang dititipkan di balik itu. Luar biasa Allah. Cuman kita biasa di luar. Akibatnya gak ngerti-ngerti. Karena kita sering menjadi orang asing di tubuh kita sendiri. Kenapa? Karena kita mengejar sesuatu yang entah apa yang kita kejar. Halusinasi pikiran sendiri. Clear ayat ini? Jadi setahun berapa kali? Mau tiap tahun? Jadi supaya tidak tiap tahun, apa pesannya? Buru-buru pulang dan jadi saya nanya sekarang sama Bapak Ibu, pulang itu bahasa Qurannya apa? Ya tobat. Ada pintar ya.
kalian itu. Nah, maka di Quran jelas sekali, allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa sesuatu yang tidak disukai, walaupun itu hasil jerih payah tangannya sendiri, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cocok dengan ayat tadi? Berarti saya harus pulang. Pulang kemana? Pulang ke jati diri, pulang kepada kesadaran murni, pulang ke fitrahnya diri yang asli. Itulah ayat ini. Tapi Bapak Ibu baca ayat ini kapan? Pengen nyubit sama kalian itu. Itu kalau baca grup WA ada yang meninggal, kayak yang bener semua mulai innalillahi wa inna ilaihi raji'un, turut berduka cita. Orang berduka cita kamu turut lagi. Gak ada yang kreatif. Begitu saya kreatif bikin tulisan yang berbeda, salah. Kalau saya, kalau orang meninggal begini, ya, yakin almarhum almarhumah dapat berpulang sempurna dalam liputan cahaya yang agung. Jiwanya meneruskan perjalanan suci sesuai dengan tahapannya. Al-Fatihah. Itu kalau saya. Dulu banyak yang menyerang sama saya juga karena baca innalillahi. Nah, pertanyaannya begini, coba baca ayat ini. Ya. Apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mau nanya Bapak Ibu, apakah orang meninggal musibah? Jawab batu. Kenapa bukan? Kan orang meninggal itu pulang. Musibah sebelah mananya? Kan pulang ke tempat asalnya. Dan semua kita juga harus pulang. Nah, kenapa ketika orang pulang kepada Allah, dipanggil oleh Allah, kembali kepada Allah, loh disebut musibah? Makanya pulang dari sini pasti WA-mu berubah. Tapi bingung rubahna kumaha ya. Daeta tuturut muning wae. Rajeng nu diturut muning. Paham maksud saya? Makanya orang Sunda hebat. Ulah tuturut muning. Paham? Lain tuturut jelema. Tuturut muning. Paham? Jangan-jangan kalian gak ngerti, perlu saya jelaskan. Tuturut muning berarti tuturut siapa? Muning. Sekarang saya mau nanya, ari muning teh saha? Sato, ari sato teh saha? Binatang. Paham? Kan di Quran jelas. Walaqad darabna li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulub la yafqahuna biha walahum adanu la yasmauna biha walahum ayun la yubsiruna biha ulaika kal muning.
Ulaika kal an'am. Makanya orang yang punya kolbu tetapi tidak bisa memahami dengan kolbunya, tidak bisa mendengar dengan kolbunya, tidak bisa melihat dengan kolbunya, kata Quran, mereka itu laksana muning. Paham? Ulaika kal an'am balhum aduh. Muning mah dituntun ka pasar nurut. Padahal rek dibenci, rek disate. Piraku maraneh rek itu jika muning. Yang disebutkan muning alim. Piraku dah diwanjalmi cenah. Segitu. Udah lihat saya semuanya. Ngerti sekarang tuturut muning. Jadi nurut kasaha. Kumaha ya teh ngaji teh? Ari tuturut muning nurut kasaha? Nurut ka jelema. Tapi eta jelema teh gaduh kolbu, tapi can dipake ningali. Gaduh kolbu can dipake ngadangu, gaduh kolbu belum dipake memahami. Cek Quran mah nu kitu teh naon? Bukan kata saya. Sok tanggung jawab tadi dinya. Jadi tuturut muning nurut kasaha? Ditanya lagi. Nah Allah menuturkan muning. Betul? Semua kita itu pasti nuturkan jelema. Gak ada kalian yang nuturkan muning. Kabeh nuturkan jelema. Tapi nu dituturkeunana boga kolbu, tapi belum dipakai memahami, melihat dan mendengar. Cek Quran mah naon? Cenah karasaeun tah kumuning. Paham sampai sini? Sekarang saya mau nanya sama kalian. Kalau ada yang meninggal, musibah bukan? Bukan. Meninggal itu cinta kasih Allah. Karunya maneh teh gering wae. Betul? Geus ripuh hirup lobakan nyeri. Can nyeri hate. Betul enggak? Saur Allah teh tos uyuh we. Uy. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu artinya kamu asal dari saya, kembali kepada saya. Lain diucapkan ku maneh. Ini ayat ngasih tahu bahwa sebetulnya kalian berasal dari aku dan kembali kepada aku. Terus apa yang salah? Apa yang salah di situ? Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu dipahami atau diucapkan? Kalau kalian paham bahwa suami saya, istri saya yang meninggal itu asal dari Allah dan kembali kepada Allah, bakal sedih nggak? Enggak. Kan dicana kudu kagungan anak. Karena paham ayat ini. Nah, bayangkan ayat ini selama ini dipahami, dibaca. Paham? Betul nggak? Meniasa panggayana. Ngoreksi batur deh. Inna nuna dua. Dora kalau ngomentarin nu ewana salah, padahal manehna ge sarua. Muning. Kan
Kan tuturut muning, betul nggak? Jadi karena kita ini sudah terlalu lama ya, mohon maaf, nggak tega saya. Paham ya? Jadi Allah itu ngasih tahu, pahami supaya kamu tidak sedih. Semua tuh dariku. Sekarang kembali kepadaku. Dan semua milikku. Lah kenapa kamu jadi merasa kehilangan yang bukan milikmu? Coba kalau dipahami kalimat ini, keren gak Bapak Ibu? Keren. Badai di dalam itu mungkin ada gejolak, tapi gak lama karena disadarkan oleh ayat Allah gitu. Nah selama ini makan, pokoknya mah ada orang meninggal langsung aja innalillahi wa inna ilaihi. Wah, mau ayo gambar naon dah template pertama menang batur, betul? Nah kalau kita ngikuti apa kata orang itu namanya tuturut mudi. Jadi nu diturut saha nu nurut. Udah karunya. Jadi ulangi lagi ya Bapak Ibu, di dalam Quran dikatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris syabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, baik itu merasa kekurangan harta maupun merasa kekurangan diri. Nah ini yang berbahaya nih, merasa kosong di dalam. Kenapa? Karena diri sejatinya itu gak pernah diurus. Maka merasa kekurangan terus karena tidak pernah dipertemukan dengan sumber asalnya. Gak tahu caranya. Tapi kalau sering diri sejati ini dipertemukan, dikonekkan dengan sang diri sejatinya, sumber asalnya, makanya si diri ini tidak pernah merasa sendiri, selalu merasa bersama dengan dia. Itulah yang disebut dengan bersama dalam kesadaran ilahi. Ih, keren Bapak Ibu. Sok atuh ngaraos sing nepi kadinya. Ya. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, wabasyiris syabirin, sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang sabar. Awas, jangan bikin definisi. Siapa orang yang sabar? Dijawab oleh Allah di ayat selanjutnya. Allazina iza asobatu musibah qalu inna lillahi wa inna. Orang sabar itu mereka yang paham segala sesuatu berasal dari Allah dan segala sesuatu kembali kepada Allah. Nah, orang yang sadar segala sesuatu dari Allah dan akan kembali kepada Allah, itulah yang disebut dengan orang yang sabar. Beda dengan yang Bapak Ibu pahami selama ini. Siapa orang yang sabar? Sabar. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah paham orang sabar. Ulangi, siapa orang yang sabar? Orang yang sadar kalau segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah.
Terus di mana letak kesalahannya? Karena kita paham, muncul yang namanya sabar. Oh, da ieu teh asalna ge ti Allah, abdi mah teu temit kagaduh. Wios dawidi ka Allah. Kapungkur ge abdi teu gaduh, harta teu gaduh ieu teu gaduh ieu. Ayeuna dicanak dipundut kuno kagunganana mangga teh teuing ya Allah. Dasadayana ge kagungan Gusti. Tah sabar itu sikap, bukan sabar. Gitu maraneh mah bari jeung keheul teh, betul enggak? Nyeri hati, tapi dah sabar. Ya, jadi nyeri hati itu lambang tidak sabar. Karena nyeri hati berarti merasa kehilangan. Merasa kehilangan, merasa memiliki. Padahal kata Allah, innalillahi wa inna ilaihi. Sok atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu mulai sekarang mah disadari, dipahami, bukan diucapkan. Sekarang ini saya lihat ya di grup WA, innalillahi wa inna ilaihi raji'un sudah dianggap doa buat orang mati. Beda bahasa Arab. Betul nggak? Dalam mengucapkan eta teh asa doraka. Mending bukan itu. Eta nu bikin peribahasa tuturut muning orang mana eta ya? Orang Garut? Oh. Hebat ya orang Garut ya. Terang-terang kolentrang silandok paeh nunutan cikebrus-kana durukan mesat gobang kabuyutan 3 rut kene ya. Cingnya tuh ke orang Garut teh. Paham ya? Jadi sekarang innalillahi wa inna ilaihi udah paham? Hafalnya makan dari dulu. Tapi sekarang jadi paham. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah sikap saya. Ya. Ketika saya sadar segalanya dari Allah dan kembali kepada Allah dan saya tidak memiliki apapun karena semua miliknya Allah, kenapa saya harus merasa kehilangan? Itulah yang disebut orang sabar. Jadi sabar itu adalah knowledge. Sabar itu adalah sikap yang dibangun oleh pengetahuan. Udah masuk pengetahuannya? Udah kasurupan sama innalillahi wa inna ilaihi raji'un sudah? Oke. Jadi sekarang itu tidak ada lagi protes, apapun yang terjadi ya sudah terima aja. Karena di balik semua kejadian itu ada pesan yang sedang disampaikan. Ih keren jadi. Tenang nggak kira-kira kalau hidup kayak gitu? Tenang. Jadi sebetulnya yang membuat gelisah selama ini apa Bapak Ibu? Apa itu? Bodoh. Tuh kan ngaku. Makanya bodoh tuh racun. Yang membuat gelisah tuh 3 sebenarnya Bapak Ibu. 1 namanya itu kemarahan. 2 adalah keserakahan. 3 adalah kebodohan. Kenapa marah? Marah itu kan sebetulnya karena segala sesuatu harus sesuai dengan keinginan dia. Beda aja dikit marah. Itu karena dia berfokus pada hasil, tidak berfokus pada proses. Itulah marah. Serakah, tidak merasa cukup, tidak merasa puas, tidak merasa berkelimpahan. Dan yang paling berbahaya yang ketiga adalah
kebodohan. Maka kebodohan. Paham sampai sini? Punya ilmu hitam? Ih. Baru tahu ilmu hitam ya. Untung ngaji ke sini ya. Makanya setiap judul selalu relate biasanya dengan frekuensi yang datang.